Nah, di sini ada yang cukup mengejutkan ya, yaitu Waketum Golkar di sini bahkan juga kaget Bobi gabung ke Gerindra. Bahkan di sini juga mengungkapkan sudah beri surat tugas. Di sini memang sangat wow sekali ya pada pemilu 2024. Kemungkinan juga akan terjadi pada Pilkada serentak 2024. Di mana kalau kita lihat pada waktu lalu di Pilpres 2024, situ bahkan juga banyak manuver-manuver politik yang terjadi, pengkhianatan yang terjadi. Kemungkinan besok di Pilkada serentak juga akan ada hal-hal demikian. Karena apa? Karena sudah ada contoh pada Pilpres 2024 yang lalu. Banyak manuver politik, banyak pengkhianatan politik dan lain sebagainya. Di sini bahkan menurut saya Bobi itu terlihat bingung ya. Terlihat bingung karena pada waktu lalu bahkan Bobi Nasution mengklaim sudah diberikan surat tugas, yaitu untuk menjadi calon gubernur pada Sumatera Utara pada waktu lalu. Tetapi tiba-tiba manuvernya sungguh mengejutkan, tiba-tiba menjadi kader Partai Gerindra. Itu menurut saya sangat mengejutkan, bahkan masyarakat terkejut. Lah, Waketum Golkar saja kaget, apalagi juga masyarakat biasa pasti juga akan terkaget-kaget melihat fenomena seperti ini. Menurut saya di sini ya kemungkinan Bobi bingung mau ke partai mana dan akhirnya melabuhkan ke Partai Gerindra. Bisa jadi besok pada Pilpres 2029 misalnya di situ akan pindah lagi. Menurut saya ya harus mulai terbiasalah dengan fenomena-fenomena seperti ini. Menurut saya memilih partai itu ya setidaknya memilih yang benar-benar konsisten, memilih yang benar-benar dekat dengan rakyat dan lain sebagainya. Apalagi kalau kita ketahui pada waktu lalu ketika Bobi Nasution bermanuver mendukung Pak Prabowo Gibran, di situ bahkan juga tidak pamit secara baik-baik. Ya setidaknya mengundurkan diri, memberikan surat pengunduran diri dan lain sebagainya. Seharusnya datang baik-baik, seharusnya mengundurkan diri juga baik-baik. Di sini bahkan juga dikomentari oleh Waketum Ogi. Waketum Golkar sebetulnya sudah ada komunikasi Pak Bobi akan menjadi kader Golkar. Belum gabung sudah dikhianati. Partai aja nggak dianggap apalagi rakyat. Ya seperti itulah, cuma orang beleng yang dijadikan pemimpin. Waketum Golkar kaget Bobi gabung Gerindra, ungkap sudah beri surat tugas. Apakah di sini yaitu akan terjadi perpecahan ya antara Golkar dan juga Gerindra? Ini kemungkinan ada misi untuk memperpecah koalisi Indonesia Maju di sini ya. Padahal pada waktu lalu ya di situ kepinginnya menjadi kader Golkar, tiba-tiba bermanuver menjadi kader Gerindra. Begitu juga pada waktu lalu di sini bahkan Airlangga Hartarto yaitu menyebut Jokowi dan juga Gibran menjadi keluarga besar Golkar usai tidak dianggap PDIP. Bisa saja yaitu di sini Presiden Joko Widodo dan Gibran tiba-tiba ya memilih menjadi kader Gerindra. Karena sudah ada contoh yang nyata, contoh konkret. Padahal pada waktu lalu sudah diberikan surat tugas menjadi Cagup Sumut oleh Golkar, tiba-tiba Bobi Nasution bermanuver menjadi kader Gerindra. Di situ menurut saya cukup mengejutkan sekali. Bisa saja yaitu manuver dari Bobi Nasution di sini ya diikuti oleh Gibran dan juga Presiden Joko Widodo. Semua bisa saja terjadi, semuanya bisa mungkin terjadi. Ya kita lihatlah besok. Misalnya setelah pelantikan Pak Prabowo pasti akan ada drama-drama selanjutnya yang lebih seru lagi. Saya di sini masih ingat betul Airlangga dalam video yang beredar di situ bahkan menyebut Gibran dan juga Presiden Joko Widodo sudah menjadi keluarga Golkar. Tiba-tiba ya seperti ini, yang sudah mendapatkan surat tugas saja bisa bermanuver menjadi kader Gerindra, apalagi Presiden Joko Widodo yang tidak ada sangkut pautnya, belum ada surat tugas dan lain sebagainya. Bisa saja tiba-tiba memilih Gerindra untuk berlabuh. Semua saja bisa terjadi lah di sini. Nah dari sini saya juga penasaran ya, yaitu ketika Wakil Ketua Umum Golkar di sini ya setidaknya terkaget-kaget dengan manuver Bobi Nasution di sini. Bobi sudah diberi surat tugas oleh Golkar untuk maju Pilgub Sumut. Nah, di sini yaitu dari Detik News. Waketum Golkar yaitu Ahmad Doli Kurnia mengaku kaget mendengar kabar Wali Kota Medan Bobi Nasution kini menjadi kader Partai Gerindra. Beliau mengatakan hal itu karena partainya telah memberikan surat tugas ke Bobi untuk maju di Pilgub Sumatera Utara Sumut. Sebetulnya, saya secara pribadi sebetulnya agak kaget kemarin
Pak Bobi kemudian masuk ke Gerindra, kata Doli di Kompleks Parlemen Senayan pada 22 Mei. Padahal kata Doli, partainya yang pertama kali mengusung Bobi sebagai calon gubernur. Bahkan dia mengatakan Golkar telah memberikan surat tugas kepada Bobi. Kita mengundang Pak Bobi secara serius, kita kasih surat tugas, dan kemudian kenapa kita kemarin panggil lagi beliau? Karena kami merasa bahwa surat tugas itu kan ditujukan untuk membantu agenda Partai Golkar dalam Pilpres dan Pileg jelasnya. Kami menilai kemarin Pak Bobi banyak juga membantu agenda Pilpres dan Pilegnya di Partai Golkar, sambungnya. Doli menuturkan partainya juga bahkan telah berkomunikasi dengan Bobi untuk menjadi kader Golkar. Doli lantas mengaku belum mengetahui penyebab gagalnya Bobi untuk masuk Golkar. Betulnya sudah ada komunikasi Pak Bobi akan menjadi kader Partai Golkar. Saya nggak tahu penyebab. Lagi mau cari tahu penyebab kenapa tidak jadi. Saya juga belum ada konfirmasi ke ketua umum paparnya. Nah, di sini bahkan juga Waketum Golkar bahkan kaget, apalagi kita ya masyarakat biasa pasti juga akan terkaget-kaget. Dari sini saya juga penasaran ya, kira-kira komentar-komentar dari para netizen itu seperti apa ya di sini? Di sini dari Ayah Kucing Golkar bersandiwara, dia punya kader Wagub Rejeksyah yang pengen nyalon juga. Tua daripada lo, justru harus terima kasih ke Bobi karena menyelamatkan muka. Di sini dari Johan, baru bocah ntar juga lagi. Di sini dari Indomikus ada dua kemungkinan. Satu, gabung Gerindra supaya Prabowo bisa dimata-matai oleh Jokowi lewat menantunya, atau Pilkada bulan November Jokowi nggak punya power lagi, Bobi gabung ke Gerindra di mana pemiliknya adalah presiden. Ya, semuanya bisa saja terjadi, dan bisa saja terjadi tiba-tiba besok ketika Pak Prabowo sudah dilantik, Presiden Joko Widodo menjadi ketua umum Gerindra. Semua saja bisa terjadi. Di sini dari Freddy, emang enak dibohongi anak kutu. Loh, kok baru sadar? Namanya juga udah punya DNA Brutus. Anak menantu tukang keluarga berkhianat, hanya gimmick, nantinya juga koalisi. Sudah paham partai plat kuning, nggak bisa dipercaya. Ya seperti itulah. Lah menantu, ya kasihan deh lu, sok-sokan ngasih surat tugas. Lah yang dikasih tugas malah pilih partai lain. Emangnya enak gak dianggap? Ya belajar dari mertua dan iparnya. Ya seperti itulah dari komentar-komentarnya di sini. Memang sangat mengagetkan sekali ya. Karena dari pemberitaan yang beredar, Golkar sudah ya setidaknya memberikan surat tugas kepada Bobi Nasution untuk menjadi cagup di Sumut. Tetapi tiba-tiba pada waktu lalu ada berita yang cukup menghebohkan karena Bobi Nasution, menantu dari Presiden Joko Widodo, tiba-tiba menjadi kader dari Gerindra. Entah di sini penyebabnya apa dan lain sebagainya. Apakah di sini hanya dinamika politik biasa? Apakah ada drama-drama atau skenario di sini? Kita juga tidak tahu. Ya, tapi saya berharap semoga saja di bawah kepemimpinan Pak Prabowo Gibran bisa merealisasikan semua program-program dan janji-janji kampanyenya sehingga bisa dirasakan manfaatnya langsung oleh masyarakat.